Aku tak mau kampung lahirku menjelma air mata telaga. Walau ku tahu gemuruh itu datang menutupi jalan-jalan sempit. Dari ujung-ujung kampung yang sibuk berbenah adalah permukaan saja. Jangan tawarkan bukit-bukit itu kepada penyihir, sebab sekejap saja bermekaran rumah-rumah kaca bertiang angkuh. Lapisan tanah digulung, dilipat-lipat. Perampasan seperti ini menitikkan air mata. Jangan sampai kampungku menjelma air mata telaga. Walau ku paham dibarikin orang-orang berseru dengan cara yang lain. Sebab berapa luka yang menyeruak ketika gawe kita dicencang. Karena bius kota menekan di permukaan. Ayo bertahanlah. Mainkan gawaimu berdenting-denting kepiluan. Dan rentak babun itu, biarkan getarannya menyeruak daun-daun jendela dunia. Dunia hanya sebiji jebu. Bentuk beserta isinya. Menyingkirlah, wahai penyihir. Aku tak mau kampung lahirku menjelma air mata telaga. Puisi sang seniman adalah jeritan hati atas rusaknya ekosistem hutan di wilayah Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan. Apa jadinya bila fungsi hutan sebagai paru-paru dunia telah rusak? Tentu berdampak pada penurunan kualitas oksigen yang dihasilkan tumbuh-tumbuhan. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, deforestasi atau hilangnya areal kawasan hutan akan mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Karena hutan menjadi benteng dari bencana dan ketersediaan air pun sangat bergantung pada keberadaan hutan. Adalah sosok pria yang peduli akan kelangsungan hutan Meratus. Bergerak menyelamatkan kondisi hutan dari ancaman kehilangan fungsinya. Muhammad Yani, seorang seniman yang juga seorang aparatur sipil negara, sangat peduli dan cinta akan keberadaan hutan Meratus. Dirinya secara konsisten terus berjuang menyelamatkan hutan Meratus dari kerusakan. Menurut Yani, ibarat sebuah rumah, kondisi hutan di Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan kini hanya tertinggal bagian atap. Sebagian besar kawasan hutan Meratus mengalami deforestasi atau hilang akibat alih fungsi
tanpa memperhatikan reboisasi. Hutan meratus yang masih asri tertinggal hanya sebagian kecil. Terletak di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tempat kediamannya. Hutan di Kalimantan Selatan yang kita tahu di kawasan Pegunungan Meratus ini yang tersisa yang masih virgin forest itu sekitar 10 sampai 15.000 hektar yang masih asli. Yang lainnya sudah berubah jadi hutan sekunder, kawasan-kawasan produksi, kemudian juga ada kawasan pertambangan dan lain sebagainya. Jadi kalau diibaratkan sebuah rumah, hutan di Kalimantan Selatan ini yang tersisa ini hanya atapnya. Atapnya ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Barabai, kurang lebih 10.000 hektar yang masih asri. Di lain itu mungkin kita bisa lihat di berbagai kabupaten mengalami tekanan-tekanan, dan ini memang diakibatkan oleh bertambahnya penduduk, otomatis konsekuensinya kemudian juga adanya kebutuhan-kebutuhan ekonomi lain, sehingga mau tidak mau akan menggerus hutan, dan ini akan mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada di Kalimantan Selatan khususnya. Forest Watch Indonesia mencatat, dari total luas hutan alam yang hilang antara tahun 2013 hingga 2017 di Indonesia, Kalimantan merupakan wilayah yang tingkat kehilangan hutannya paling luas, dengan nilai mencapai lebih dari 2 juta hektar. Jika dirata-rata, setiap tahunnya Indonesia kehilangan hutan alam seluas 1,4 juta hektar, atau setara dengan lebih dari 4 kali luas lapangan sepak bola setiap menitnya. Belum transparannya pengelolaan hutan dan lahan masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Bahwasanya harusnya dengan hutan ini kita kaya. Jadi seperti negara Finlandia itu hutan hanya tumbuh sekitar 3 bulan dalam 1 tahun. Tapi mereka adalah pensuplai material hutan yang terbesar di dunia pada saat ini, itu Finlandia. Kenapa kita diberi anugerah Tuhan yang setiap detik bisa tumbuh pohon, kok kita jadi gundul gitu? Sekarang ini saja kebutuhan plywood di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin, itu kan didatangkan dari Sulawesi. Jadi ini sebuah ironi yang sangat sangat mengganggu pikiran kita semua. Kenapa sih kita tidak menanam? Kenapa sih kita tidak menghutankan, hanya bisa menebang begitu? Nah, maka kita mencoba hutan adalah masa depan, forest for future. Ini sebuah aset yang sangat besar sebenarnya. Apakah itu mengambil dari jasa lingkungan, nantinya ekowisata dan lain sebagainya. Kita tahu Singapura itu kan tidak ada hutan, mereka membangun hutannya. Kalau kita di sini sudah ada hutannya, kenapa kita tidak berkunjung ke hutan kita saja? Nah, ini sebuah pertanyaan yang harus dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Menjaga dan menyelamatkan hutan, selain dilakukan dengan aksi penanaman kembali kawasan hutan, membentuk pola pikir bagi generasi muda untuk mengenal, memahami, dan akhirnya peduli akan pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup manusia adalah langkah efektif dalam upaya menyelamatkan keberadaan hutan meratus di kawasan Hulu Sungai Tengah, hutan terakhir di Kalimantan Selatan. Anak-anak sekolah itu diundang, dan ini sudah kita kerjakan.
diundang. Bagaimana cara Untuk merealisasikan gagasan ini, Muhammad Yani menjadikan kediamannya dimanfaatkan sebagai wadah berkumpul para seniman, remaja, dan aktivis pecinta lingkungan untuk menyalurkan bakat dan keterampilan sekaligus berkarya dengan memanfaatkan bahan dari alam untuk membuat berbagai karya yang diberi nama Adipati Janaka Art Gallery. Sebuah wadah aktualisasi dan apresiasi seni budaya yang berbasis pelestarian lingkungan hidup, terutama berkaitan dengan penyelamatan hutan terakhir di Kalimantan Selatan. Kita menjaga Meratus bukan berarti kita mengawal Meratus dengan pedang, dengan senjata dan lain sebagainya, tapi bagaimana kita mengkrit karya-karya kita baik melalui seni peran, seni lukis, seni musik dan lain sebagainya yang ada di galeri ini dan di tempat-tempat lain juga, mewujudkan kecintaan kita terhadap Meratus ini. Karena mungkin sesuai dengan pesan yang tertulis di baju kakak ini, sisakan satu permata di tanah kami Kalimantan yang masih tersisa. Sep Meratus Barabai, Parispan Borneo. Kaum penjajah Belanda saja menyebut hutan Meratus itu sebagai sabuk hijau, Green Belt of Borneo. Jadi sabuk hijaunya Kalimantan. Nah, bayangkan kota Barabai ini sebelum hancur saja hutannya sudah banjir dan bencana, apalagi ketika itu digali dan sebagainya. Tapi ini bagaimana kita mengembangkan baik secara sosial, secara ekonomi, secara kebudayaan, karya-karya kita munculkan dengan Sep Meratus. Adipati Janaka Art Gallery mengembangkan pembuatan alat musik tradisional seperti gamelan, sitar, dan panting yang memanfaatkan limbah hutan sebagai bahan dasar. Pembuatan alat musik panting dilakukan remaja dan pelajar yang mendapat bimbingan dari ahli seni rupa untuk belajar membuat alat musik. Kegiatan belajar di Adipati Janaka Art Gallery tidak dipungut biaya, karena tujuan tempat ini didirikan sebagai wadah silaturahmi dan bernaung bagi mereka yang memiliki visi yang sama, yaitu menyelamatkan lingkungan dan menyelamatkan Meratus. Pelestarian hutan ya kita sekali-sekali ajak anak-anak itu ke mana tuh, ke gunung, lihat hutan. Kan mereka bergelut di bidang kayu. Nah, mereka harus tahu sih apa itu sih pohon. Apa itu pohon, kayu itu dari mana? Dari pohon. Kita jangan hanya bisa menebang, hanya bisa memakai, tapi kita harus tahu gimana keberlangsungannya ini. Jadi pohon-pohon yang mana aja yang bisa kita manfaatkan. Nah, kalau kita berani memakai, berarti kita berani juga untuk menjaganya. Nah, jadi anak-anak itu kita arahkan ke sana. Ya, sambil-sambil berlibur lah. Kalau sambil belajar kan habis, bekerja kita arahkan naik ke gunung, kan ke hutan-hutan sambil diskusi-diskusi gitu. Jadi kan mindsetnya itu, oh aku tidak hanya memakai pohon aja, tapi harus bisa menjaga dan merawatnya untuk kelestarian. Selain bermanfaat untuk menambah ilmu dan keahlian di bidang seni rupa dan pembuatan alat musik tradisional, para remaja dan pelajar dapat mengekspresikan kemampuannya di bidang seni. Nah, di sini kita timbul ide untuk mengajarkan seni rupa kepada anak-anak. Anak-anak tuh kita ajarkan kriya apa. Nah,
Setelah itu lama-kelamaan tuh timbul lagi idenya kayak apa, anak-anaknya diajak bikin panting. Nah diajak. Nah selain dia belajar gratis di sini kan, dia tuh akhirnya mendapatkan penghasilan dari apa yang dikerjakannya berupa saldo. Nah nanti kalau panting itu sudah laku, berapa saldo yang dia peroleh itu akan dibayar. Nah jadi selain dia dapat ilmu, dia akan mendapatkan penghasilan. Nah ini durian. Menanam adalah aktivitas yang terus digiatkan dalam kehidupan Muhammad Yani. Aktivitas menanam ini diharapkan menjadi contoh bagi generasi muda sebagai langkah awal pelestarian lingkungan. Kadang-kadang anak-anak sekarang itu kan mengaku anak petani itu malu gitu. Kita jangan malu jadi petani. Tapi petani tentunya kita yang sudah punya manajemen, punya pencatatan dan lain sebagainya, sehingga kita akui saja. Seperti saya adalah anak seorang petani, anak ibu saya petani, bapak saya bertani dan sambil berdagang ayam dulunya. Nah dari situ kita terpikir bagaimana mengembangkan usaha tani ini sehingga punya catatan, punya perhitungan. Nah anak-anak muda ini kita beri kesempatan. Jadi makanya kita juga masuk melalui seni budaya sehingga mereka mengenal akan hutan atau akan lingkungan, dan ini bisa memanfaatkan untuk secara ekonomi dalam jangka panjang. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hutan, buah, tanaman seperti kopi sekarang. Kopi itu sudah kita serahkan ke anak-anak muda. Mereka berlatih untuk memetik, menyeleksi, kemudian menyangrai dan menyajikan seperti yang ada di kafe kita di Kapar itu, sehingga mereka akan betul-betul merasakan ini manfaat dan ini benar-benar bergengsi gitu. Bukan artinya jangan bangga jadi cleaning service, jadi romboy di hotel walaupun punya pakaian yang bejas, tapi ternyata itu cuman pelayan. Kenapa kita tidak jadi diri sendiri yang mandiri begitu ya? Hutan adalah sumber kehidupan, bukan hanya sumber ekonomi. Kita dapat hidup dengan memanfaatkan hasil hutan jika terus menjaga kelestariannya. Namun sebaliknya, jika hilang rasa peduli akan keberlangsungan ekosistem hutan, maka bencana telah siap menanti. Apa yang dilakukan Muhammad Yani mungkin merupakan hal yang biasa, tetapi dampak yang dihasilkan sungguh tidak biasa. Sebagai seorang aparatur sipil negara, tentu bukan hal yang mudah membagi waktu dan berjuang untuk pelestarian hutan Meratus. Prakarsa yang diwujudkan dengan merangkul generasi muda untuk bersama-sama mencintai lingkungan dan menyelamatkan hutan Meratus secara tidak langsung adalah langkah efektif dalam upaya menyelamatkan keberlangsungan kehidupan manusia. Dari Muhammad Yani kita belajar, menjaga Meratus tidak harus dilakukan dengan aksi yang mengundang kontroversi. Menjaga Meratus bisa dilakukan dengan menanamkan pola pikir positif dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keberadaan hutan bagi manusia.
kayu ko habis ni mama hantu-hantu. Padangan itu halang sapa kuik-kuik siang kalawan malam, nang kaya mahadang wayah kematian. Kuku-kuku maut, kuku-kuku darah, nang kaya siap mengacak. Oh, Banuaku, Banua Abah, Banua Mama, Banua Nini Datu nang loka. Harum kambang sudah kadada lagi hawa nang nyaman. Hilang kada bakatan tuan. Rasanya aku sudah kada sabar lagi, sudah tuhuk manahani hati. Maka ku sadiakan Gunung Amas, Gunung Intan, 7 ganggam baras kuning, bacampur 7 tangkai mawar darah, 7 hiris lamang putih, 7 hiris lamang hirang, 7 piring bubur habang, 7 piring bubur putih. Lalu turun aku membawa parapian matan balai, bajajak ke tanah sambil bamamang. Lapas, lapaslah segala nang memundutku. Pecahlah hakikat hidupku. Lalu mengapas aku maniti kukus dupa, kukus garu, kukus mayan putih. Masuk ke lautan cahaya, menyukma ke lautan pawana.